Alexandria merupakan provinsi di sebelah utara negara Mesir. Kota ini memiliki berbagai macam keunikan sehingga banyak dari masisir yang menjadikan Alexandria sebagai tujuan destinasi wisata di kala liburan. Kota Alexandria berada di pesisir Laut Mediterania. Terdapat gedung-gedung yang berdiri di sepanjang pesisir pantai. Hal ini menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Selain itu, angin yang berhembus dari pantai menjadikan udara di kota Alexandria terasa lebih sejuk dibanding udara di kota Kairo. Sehingga memang wajar jika para masisir menjadikan kota Alexandria menjadi salah satu tujuan destinasi wisata untuk menyejukkan diri dari hiruk-pikuk kota Kairo. Terdapat beberapa moda transportasi yang bisa digunakan dari Kairo menuju kota Alexandria, mulai dari bis, travel, tramco, dan kereta. Harganya pun bervariasi. Kali ini kami mencoba transportasi kereta dengan membayar 55 pounds Mesir atau setara dengan Rp44.000. Kami diantarkan dari stasiun Ramses di Kairo menuju stasiun Sidi Gambir di Alexandria. Ya, ini adalah kereta pertama yang aku tumpangi selama berada di negeri seribu menara. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 4 jam, kami pun sampai di kota Alexandria. Suasana dan udara yang berbeda sekali dengan kota Kairo, di mana di sini aku tidak terlalu sering mendengar suara klakson kendaraan. Aroma khas pantai yang berhembus dari laut seketika membuatku rindu dengan pantai di Gunung Kidul. Dan yang tidak kalah penting adalah orang-orang di sini sangatlah ramah. Tiap kali kami berjalan, mereka menatap kami dari ujung rambut sampai ujung kaki dan menyapa kami menggunakan bahasa Cina yang tentunya kami pun tidak paham apa yang mereka katakan. Mereka pikir kami dari Cina. Pada hari selanjutnya, kami menuju kota Rosid, kota yang terletak di muara Sungai Nil. Di sana, kami mengunjungi beberapa masjid. Masjid pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Said Zaghloul. Sekilas masjid ini mirip dengan Masjid Al-Azhar dan terdapat 3 kubah yang dapat dilihat dari luar masjid. Namun sayang ketika kita sampai di sana, sedang dilangsungkan sholat jenazah, sehingga kami tidak dapat mengeksplor lebih dalam tentang masjid ini. Kami pun melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Nil menggunakan kapal. Dengan kapal ini, kami diantarkan menuju Masjid Sayyid Abu Nadhr, atau orang-orang di sini menyebutnya dengan sebutan Masjid Abu Mantur.
Seperti inilah Sungai Nil, sungai yang membelah di sepanjang benua Afrika. Sungai ini berasal dari Danau Victoria, Uganda, dan Sudan Selatan yang mengalir menuju Laut Mediterania. Cekungan drainasinya pun mencakup 11 negara, dan secara khusus Sungai Nil adalah sumber air utama di Mesir, Sudan, dan Sudan Selatan. Selain itu, Sungai Nil adalah sungai ekonomi penting yang mendukung pertanian dan perikanan di negara-negara tersebut. Setelah 15 menit berjalan menyusuri Sungai Nil, kami sampai di Masjid Abu Manzur, masjid yang terletak tepat di tepi Sungai Nil. Masjid ini tidak terlalu besar dan di dalamnya terdapat makam Sayyid Abu Nadhr. Di sana, kami melaksanakan sholat duhur sembari beristirahat sejenak dan menikmati angin sepoi-sepoi yang berhembus di luar masjid. Setelah berkunjung di Masjid Abu Manzur, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Dasuk menggunakan tramco. Selama kurang lebih 2 jam kami sampai di Masjid Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi, masjid yang sangat besar dan megah. Di dalamnya terdapat makam Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi yang ramai dikunjungi para peziarah. Beliau adalah seorang tokoh sufi dan pendiri aliran Thariqah Ad-Dasuqiyah dan merupakan wali kutub yang keempat dan yang terakhir setelah Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suasana dalam masjid pun tak kalah indahnya dari penampakan luarnya. Masjid yang sangat besar dan luas. Maklum saja, terdapat makam seorang ulama besar yang jenazahnya bersemayam di dalam masjid ini. Seorang ulama sufi, pendiri aliran Thariqah Al-Burhamiyah Al-Dasuqiyah. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang majelis tertinggi Thariqah Sufi di Mesir, menyatakan bahwa Turuq Al-Burhamiyah Al-Dasuqiyah merupakan thariqah yang legal atau muktabaroh di Republik Arab Mesir. Dan untuk Indonesia, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar Indonesia telah mengakui thariqah Dasuqiyah sebagai thariqah muktabaroh yang bernaung dalam organisasi otonomnya, yaitu Jamiah Ahli Thariqah Al-Muktabaroh An-Nahdliyah yang sekarang diketuai oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Suasana masjid yang nyaman,
membuat kami beristirahat cukup lama di masjid ini, sembari mengumpulkan tenaga sebelum bertolak kembali ke kota Kairo. Ini merupakan kunjungan terakhir kami selama perjalanan dari Alexandria. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Dari kota Dasuk, tujuan kami setelahnya adalah pulang ke Kairo, mengingat esok harus kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami pulang dengan menaiki Tremco, melewati jalanan yang terdapat sawah-sawah di sebelah kanan dan kirinya. Pemandangan yang sudah sangat lama tidak aku lihat. Perjalanan menggunakan Tremco berakhir di Tontor. Kami melanjutkannya dengan menaiki travel menuju stasiun Muassasah. Ini adalah transportasi terakhir yang aku naiki, yaitu kereta metro dari stasiun Muassasah menuju stasiun Ramses di Kairo. Sungguh perjalanan yang menakjubkan. Semoga perjalanan yang berkesan ini dapat meluaskan wawasan serta menambah rasa cinta kami kepada para ulama yang telah gigih memperjuangkan tegaknya agama Islam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala.